Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina biqalbin salim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, wabil khusus Sivitas Akademika Mandima Garut yang berbahagia. Pertama-tama kita sampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas hidayah dan taufiknya kita semua pada hari ini masih bisa melaksanakan ibadah puasa dengan diiringi doa. Mudah-mudahan puasa kita dari hari ke hari semakin baik dan mudah-mudahan puasa kita bisa mencapai harapan yang diinginkan dari puasa tersebut, yaitu bisa mewujudkan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa dicurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'it tabi'in, dan seluruh umat beliau yang senantiasa taat dan tunduk kepada beliau sampai di akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, selama melaksanakan ibadah puasa atau selama kita berada di bulan puasa, kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak berbagai macam ibadah, ya, berbagai amalan dalam rangka mengisi dan memuliakan bulan Ramadan tersebut. Salah satu yang harus kita laksanakan di dalam melaksanakan ibadah puasa adalah melaksanakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya mudah-mudahan dengan bersyukur Allah memberikan nikmat, tambahan nikmat kepada kita semua melalui dimudahkannya kita untuk menjadi orang yang lebih baik di waktu yang selanjutnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim telah berfirman, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya wallahu a'lam bissawab, dan pada ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan, dan pada saat Tuhan kalian memberikan pengumuman, la in syakartum, pastinya apabila kalian semua bersyukur, la azidannakum, maka aku akan menambah nikmat kepada kalian semua. Wala in kafartum, dan apabila kalian kufur nikmat, inna adzabi lasyadid, maka sesungguhnya adab aku itu sangat pedih. Nah, jadi dengan melaksanakan bersyukur ya pada bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan ya sebagai tambahan nikmat bagi kita semua ya untuk mencapai harapan dari ibadah puasa, yaitu menjadi orang yang lebih baik ya, orang yang lebih bisa menjaga diri, orang yang lebih bisa mengendalikan diri ya, yang diistilahkan secara umum yaitu agar kita menjadi
orang-orang yang bertakwa. Tentunya untuk menjadi orang yang bertakwa itu harus melalui beberapa tahapan proses, atau harus ada proses yang dilalui, ya, harus ada proses yang dilalui, yaitu kita semua harus senantiasa melaksanakan amal-amal soleh, dan secara umum bisa dibahasakan bahwa proses yang harus dilalui untuk menjadi seorang muttaqin adalah kita harus senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam melaksanakan ibadah tentunya kita tidak semata-mata bisa diperoleh keberhasilannya itu dengan semata-mata usaha kita begitu. Tetapi tentunya bahwa taufik dari Allah, ya, kemampuan yang diberikan oleh Allah untuk melaksanakan berbagai ketaatan pada bulan Ramadan ini akan sangat menentukan, ya, keberhasilan kita di dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan yang dimaksud. Apabila Allah sudah memberikan taufik kepada kita semua, ya, maka insya Allah bahwa untuk mencapai tujuan dilaksanakannya puasa, yaitu menjadi orang yang bertakwa, itu langkah-langkahnya atau tahapan-tahapannya akan diberikan kemudahan untuk dilalui oleh kita semua. Hadirin rahimakumullah, salah satu kenikmatan yang harus senantiasa kita syukuri adalah kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Ya, sebab sebagaimana kita ketahui bahwa kenikmatan iman dan kenikmatan Islam adalah nikmat yang terbesar. Sampai-sampai Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan bahwa inna min na'imid dunya yakfikal islamu nikmatan, bahwa sesungguhnya dari seluruh kenikmatan dunia cukup Islam saja yang menjadi kenikmatan. Jadi nikmat-nikmat yang lain itu hanya sebagai pelengkap saja. Nikmat yang terbesar dan nikmat yang utamanya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Hadirin rahimakumullah, nikmat iman dan nikmat Islam itu adalah nikmat yang terbesar, tetapi belum menjadi nikmat yang sempurna. Ya, apabila nikmat iman dan nikmat Islam itu ingin menjadi nikmat yang sempurna, ya, menjadi nikmat yang sempurna, maka kita harus bisa menjaga keimanan dan keislaman kita, ya, agar senantiasa keimanan keislaman kita bisa dibawa sampai dengan pada saatnya kita meninggal dunia. Sama Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan bahwa tamamun ni'am al mautu alal iman, sempurnanya seluruh kenikmatan itu adalah apabila meninggal dalam keadaan iman. Oleh sebab itu, nikmat iman dan nikmat Islam itu adalah nikmat yang terbesar, tetapi belum menjadi nikmat yang sempurna. Dia akan menjadi nikmat yang sempurna tatkala nikmat iman dan nikmat Islam itu dapat kita bawa sampai dengan pada saatnya kita meninggal dunia. Hadirin rahimakumullah, agar kenikmatan iman dan kenikmatan Islam itu senantiasa bertambah dan semakin kuat, ya, maka kita harus melaksanakan perintah Allah, yaitu mensyukuri nikmat iman dan nikmat Islam. Sebab apabila sebuah nikmat disyukuri, janji Allah tadi mengatakan bahwa Allah akan menambah nikmat tersebut. Nah, dengan ditambah-tambah nikmat tersebut, wabil khusus adalah nikmat iman dan nikmat Islam, maka diharapkan kenikmatan iman dan kenikmatan Islam itu dapat kita bawa, ya, sampai dengan kita pada saatnya meninggal dunia. Sedangkan sebaliknya, apabila nikmat iman dan nikmat Islam itu tidak kita syukuri, ya, dikhawatirkan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga kenikmatan kita, atau mungkin saja mengurangi kenikmatan kita
sehingga pada akhirnya bisa saja ya bahwa pada saat meninggal seseorang itu meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh hal tersebut ya seorang ulama besar yang bernama Imam Abu Hanifah beliau mengatakan bahwa ada 3 dosa. Ya, ada 3 dosa yang sangat beliau takuti sesudah murtad, ya, sesudah terputusnya iman dari seseorang. Yang pertama adalah tarkus syukri li nikmatil iman. Ya, jadi dosa yang lebih ditakuti sesudah murtad itu menurut beliau adalah tarkus syukri li nikmatil iman, yaitu meninggalkan bersyukur atas nikmat iman. Ya. Nah, di sini kita dapat mengambil arti begitu bahwa betapa pentingnya dan betapa perlunya begitu ya kita melaksanakan syukur terhadap iman, karena ternyata kalau tidak bersyukur itu dosanya, kalau menurut Imam Abu Hanifah itu salah satu dosa yang paling ditakuti sesudah murtad. Yang kedua adalah tarku khaufin an mauti su'il khotimah. Dosa yang paling ditakuti sesudah murtad adalah bahwa kita tidak ada rasa takut pada diri kita untuk mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ya, artinya meninggal di dalam dengan tidak membawa keimanan dan keislaman. Kemudian yang ketiga, dosa yang paling ditakuti sesudah murtad adalah madzalimul abdi. Jadi melakukan perilaku-perilaku yang menganiaya sesama manusia. Perilaku-perilaku yang menganiaya sesama muslim. Perilaku-perilaku yang menganiaya masyarakat dan lain-lain. Nah, dosa tersebut merupakan dosa-dosa yang menurut Imam Abu Hanifah adalah dosa-dosa yang paling ditakuti sesudah murtad. Hadirin rahimakumullah, bagaimana kita mensyukurinya? Ya, bagaimana kita mensyukurinya? Allah Subhanahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita semua, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Ya, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Rasulullah bersabda begini, auhallahu Musa alaihi salam faqala lahu ya Musa uskurli haqqas sukri. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Musa uskurli haqqas sukri. Hai Musa, bersyukurlah kamu kepadaku haqqas sukri, dengan sebenar-benarnya syukur. Nah, Nabi Musa diberi perintah oleh Allah untuk melaksanakan syukur, tapi dengan sebenar-benarnya syukur, permintaannya dari Allah. Ya, maka Nabi Musa menjawab, ya Rabbi man yaqdiru ala dzalika. Ya Tuhanku, siapa orangnya yang mampu untuk melaksanakan itu? Ya. Itu jawaban yang sangat wajar, karena mungkin kita juga kalau ditanya apakah kita sudah bersyukur, mungkin kita menjawab, ya saya sudah bersyukur, atau ya saya pernah bersyukur. Tapi pada saat ditanya, apakah kalian sudah melaksanakan benar-benar bersyukur? Nah, mungkin di situ terjadi keraguan untuk menjawabnya. Sehingga Nabi Musa pun memberikan jawaban seperti itu adalah sesuatu yang wajar. Ya Rabbi man yaqdiru ala dzalik. Ya Tuhanku, siapa orangnya yang bisa melakukan syukur dengan sebenar-benarnya syukur? Allah Subhanahu wa taala menjawab, idza ra'aita ni'mata minni fahuwa haqqus syukri. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk.
idza ra'aitan ni'mata minni, apabila kamu meyakini bahwa nikmat itu asalnya dari aku, fahuwa haqqu syukri, maka itulah sebenar-benarnya syukur. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, ya, dari hadis yang barusan disampaikan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita bersyukur atas nikmat iman dan nikmat Islam itu kita meyakini bahwa sebenarnya kenikmatan iman dan kenikmatan Islam yang sudah kita nikmati selama ini adalah karunia dari, semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nikmat-nikmat yang lainnya, ya, nikmat-nikmat yang lainnya itu mesti kita syukuri, ya, dengan sebaik-baiknya, ya, dengan meyakini bahwa nikmat-nikmat tersebut asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang besar, ya, yang kecil pun harus kita nikmati. Jangankan yang langsung kita terima, yang melalui orang juga harus kita syukuri, begitu. Rasul memberikan lagi petunjuk, malam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka sama saja dengan dia tidak bersyukur kepada Allah. Wa man lam yashkuril qalila, dan barang siapa yang tidak bersyukur kepada yang sedikit, lam yashkuril katsira, maka sama saja dia dengan tidak bersyukur kepada kenikmatan yang banyak. Nah, oleh sebab itu, ya, di dalam bersyukur pada khususnya di bulan Ramadan ini, ya, kita harus melaksanakan syukur secara komprehensif, syukur kepada sesama manusia, syukur kepada orang tua kita, syukur kepada keluarga kita, ya, untuk kelengkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan-kenikmatan yang sedikit yang terasa kurang selama ini kita syukuri juga, ya, sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sebab apabila yang sedikit atau kita anggap sedikit, ya, kita anggap sedikit, tidak kita syukuri, maka ditakutkan justru Allah tidak menambah nikmat kita. Sedangkan apabila kita mau bersyukur walaupun itu adalah nikmat yang sedikit, ya, maka mudah-mudahan Allah menambah nikmat bagi kita semua. Nah, hadirin rahimakumullah, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Karena yang memang pada bulan Ramadan biasanya kita lebih mengutamakan kepada sabar, ya, tapi alangkah utamanya apabila kita sabar dan syukur selamanya selalu bersama, sehingga kita selalu dalam keadaan baik dalam setiap waktu. Apabila mendapatkan nikmat kita senantiasa bersyukur, dan apabila kita mendapatkan ujian kita senantiasa bersabar. Demikian yang kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.